Setelah beberapa bulan aku merasa kulitku tuh rada kering, walaupun jerawatnya itu sudah bukan masalah yang besar, tapi aku merasa kulitku tuh nggak bisa berkilau, nggak bisa kayak kelihatan kulit sehat yang glowing gitu. Aku pingin kulit yang kayak gitu, bukan cuma sekedar bebas dari jerawat. Memang waktu itu kulitku tuh nggak bersih bener-bener sih, masih ada beruntusan gitu. Tapi bukan masalah yang besar karena jerawat tuh sudah nggak ada, cuma beruntusan aja. Karena itu aku mencoba cara baru, coba pakai bahan alami lain untuk melembabkan kulit. Ternyata aku menemukan namanya itu grapeseed oil. Aku campur grapeseed oil ini pakai lavender oil karena lavender oil ini essential oil, dia ini ngandung antiseptik, jadi bisa membunuh bakteri penyebab jerawat. Aku pakai ini campuran berdua setelah aku cuci muka menggunakan Rasoclay. Jadi pertama aku pakai oatmeal sama susu bubuk, terus aku pakai Rasoclay, terus aku pakai campuran minyak ini sebanyak 3 tetes. Karena kan aku tuh takut kalau pakai minyak terlalu banyak itu nanti bisa nyebabin jerawat tuh lebih parah. Aku takut banget jerawatan lagi, jadi aku pakai ini cuma 3 tetes. Setelah aku usap sampai meresap, aku lanjut dengan masker madu untuk menghapus sisa minyak yang tersisa di permukaan kulit. Karena aku ngerasa kalau minyak terlalu banyak, kalau minyak ada sisanya kayak gitu, aku takut buat jerawatan. Dan setelah madu, aku bilas muka aku sampai bersih. Udah itu literally yang aku lakukan setiap hari selama beberapa bulan. Dan hasilnya itu sangat bagus. Aku nggak pernah ngerasa kulitku tuh sebagus itu sebelumnya. Bebas dari jerawat dan beberapa beruntusan itu juga hilang. Jadi aku suka banget pakai ini. Terus karena aku tuh orangnya nggak cepet puas, aku tuh pingin tuh kulitku tuh berminyaknya berkurang karena kulitku tuh sangat berminyak. Walaupun aku sudah pakai ini, jadi aku tuh research gimana caranya mengurangi kulit berminyak dengan cara alami. Terus aku mendapatkan banyak orang tuh bilang kalau jojoba oil itu bisa mengurangi minyak di kulit. Karena jojoba oil ini teksturnya mirip banget sama minyak alami kulit kita, jadi dia ini bisa membohongi kulit kita. Dia itu bisa bilang ke kulit kita kalau hey, ini loh, kulitnya ini sudah cukup minyaknya, jadi jangan memproduksi lebih banyak minyak lagi. Jadi setelah itu aku pakai jojoba oil ini. Pertama itu aku bodoh banget. Ada orang yang bilang jojoba oil ini bisa membersihkan muka seperti pembersih muka. Jadi aku pakai jojoba oil ini untuk menggantikan semua yang sudah aku pakai sebelumnya. Literally waktu kulitku masih kotor gitu, aku basuh pakai air, terus aku teteskan beberapa tetes jojoba oil ini, terus aku pakai di muka kayak pakai pembersih muka, kayak pakai sabun muka, terus aku bilas pakai air. Dan hasilnya itu kayak disaster. Semua kulitku tuh kayak keklok, kesumbat semua. Jadi banyak banget beruntusannya. Kalau ada fotonya aku akan tunjukin. Jadi semua tuh kayak beruntusan tuh banyak banget, lebih parah daripada sebelum-sebelumnya. Dan itu tuh sebenarnya sudah kayak gitu tuh sejak aku pakai selama seminggu. Tapi aku tuh masih nggak percaya kalau jojoba oil ini nggak berhasil. Jadi aku terusin aja sampai 2 bulan. Dan hasilnya itu lebih parah, sampai beberapa beruntusan tuh jadi jerawat. Jadi itu aku kapok, aku nggak mau pakai cara itu lagi. Tapi aku research lagi cara membersihkan muka menggunakan minyak, dan aku tuh menemukan yang namanya oil cleansing method, atau banyak orang yang singkat tuh jadi OCM. Tapi aku nggak pakai cara kayak gitu. Aku OCM tuh menggunakan face steamer atau kayak penguap untuk muka gitu. Aku pakai cara kayak gitu. Jadi aku akan buat videonya tentang itu biar lebih jelas nanti. Jadi aku pakai minyaknya, aku oles, habis itu aku pakai face steamer selama 5 menit sambil dibersihkan pakai kapas yang basah. Udah aku tiap hari aku pakai cara itu setiap malam. Dan setelah 1 minggu kulitku tuh mulai bersih, beruntusannya tuh mulai berkurang. Terus aku pakai cara ini selama 9 minggu totalnya, dan muka aku tuh bersih banget dan glowing, kayak glowing from within. Terus aku pakai cara itu lama banget, mungkin kayak beberapa 3 bulan atau lebih aku pakai cara itu karena aku begitu suka sama hasilnya. Tapi karena aku tuh sering traveling waktu itu, jadi aku tuh pengen punya sabun cuci muka itu yang
enak gitu. Jadi kalau dibawa-bawa itu kan ringkes. Kalau pakai OCM itu kan susah banget, mas aku harus bawa face steamer kemana-mana, itu kan nggak mungkin. Jadi aku pengen punya sabun muka yang bisa aku percayai, yang bisa membuat kulitku tuh nggak merah waktu dipakai. Dan aku tuh nemuin satu sabun yang katanya dia itu bisa untuk kulit kering, maksudnya dia nggak akan ngeringin kulit, dan dia itu pH-nya itu asam, jadi bukan basa. Karena yang aku paling nggak suka dari sabun itu, karena sabun itu kan sifatnya basa, dan kulit kita secara alami itu sifatnya asam karena ada acid barrier-nya, itu sifatnya asam. Jadi kalau kita pakai sabun yang sifatnya basa itu bisa merusak pH alami kulit, dan itu bisa membuat kulit itu jadi out of balance, jadi nggak seimbang lagi. Dan itu yang aku paling nggak suka dari sabun. Karena itu sejak aku nemuin sabun ini yang katanya pH-nya dia itu 5,5, itu pH-nya asam, dan dia ini nggak ngeringin kulit, aku tuh sangat tertarik. Jadi akhirnya aku beli sabun ini, terus aku coba pakai setelah OCM. Aku ngeliat hasilnya tuh pertama tuh oke-oke aja, terus hari kedua aku pakai lagi, hari tiga, terus aku tuh ngeliat ada kayak benjolan gitu beberapa di pipi aku. Terus aku bingung loh, kenapa kok kayak gini? Karena ini kan sabun, harusnya sabun itu bisa membersihkan, tapi kenapa malah menyumbat pori-pori? Terus aku baca ingredients-nya, ya aku memang agak bingung kenapa nggak baca dari pertama sebelum aku pakai. Jadi aku baca ingredients-nya, dan ternyata itu ada ingredients-nya itu namanya olive oil. Olive oil itu aku nggak suka banget sama olive oil, karena dia itu sangat menyumbat pori-pori. Kalau kalian mukanya yang dry, yang kering dan nggak gampang berjerawat tuh oke, pakai olive oil. Olive oil itu bisa melembabkan dengan sangat baik. Tapi kalau untuk kulit yang gampang banget berjerawat, pakai olive oil itu kayak it's a complete disaster. Jadi aku pakai olive oil itu, dan ternyata itu tuh menyumbat pori-poriku, dan beberapa, mungkin ada 3 atau 4. Terus aku akhirnya berhenti pakai sabun itu. Setelah itu aku lanjutkan OCM seperti biasa. Tapi bumps-nya itu nggak kunjung sembuh, malah dia itu jadi luka. Terus makin lama itu semakin ada nanahnya, terus semakin lama out of control, dia itu akhirnya menginfeksi seluruh pipiku. Dua-dua pipi itu full sama infeksi. Setelah muka aku tuh bersih pakai OCM, terus aku coba sabun ini, dan malah muka aku tuh infeksi kayak gitu. Itu kayak kerja kerasku selama ini tuh kayak terbuang sia-sia semua. Infeksi itu bahkan lebih parah daripada jerawat, oke. Jadi tuh buat aku tuh stres dan frustasi. Terus akhirnya aku pergi ke dokter kulit, walaupun aku nggak seberapa suka sama dokter kulit, tapi dalam case ini itu sangat terpaksa aku pergi ke dokter kulit. Terus akhirnya aku pergi ke Miracle waktu itu, dan di Miracle itu aku ketemu sama dokternya, dan bilangin kalau itu tuh infeksi kulit. Dia tanya, kamu pakai apa, kenapa kok bisa sampai kayak gini? Terus aku jelasin aku pakai sabun yang ternyata mungkin nggak cocok sama apa gimana, akhirnya bikin infeksi. Terus dia itu kayak bingung gimana gitu. Terus akhirnya ya aku dapat treatment, terus aku dikasih juga kayak antibiotik berupa krim sama berupa pil antibiotik. Ya udah aku ikutin aja sampai semuanya itu beres, sampai kembali pulih lagi. Tapi sejak saat itu aku jadi nggak berani pakai OCM, karena OCM itu kan pakai uap yang uapnya itu kan panas, terus kan harus digosok juga. Jadi aku pakai pembersih muka dari Miracle. Miracle tuh ngasih pembersih muka namanya itu TDF. Sampai sekarang aku masih pakai sabun itu. Ini sabunnya dari Miracle yang aku terima waktu itu. Yang aku suka dari sabun ini tuh walaupun juga mengeringkan kulit kayak sabun biasanya mengeringkan kulit, tapi dia ini nggak membuat kulit aku tuh merah. Dan waktu aku lihat ingredients-nya itu nggak tahu kalian bisa lihat apa nggak di sini. Ingredients-nya itu sedikit banget dan nggak ngandung additives kayak paraben, terus fragrance juga nggak ada. Jadi dia ini termasuk yang lembut di kulit, walaupun juga mengeringkan kulit, tapi lembut di kulit. Jadi aku sampai sekarang masih pakai sabun ini kalau aku lagi suka yang praktis. Jadi aku infeksi itu karena aku lagi cari sabun, dan ternyata setelah aku pergi ke klinik itu aku dapat sabun. Jadi ya lumayan lah, walaupun infeksi tapi aku dapatkan yang aku mau, yaitu sabun untuk kulit yang aku cocok. Jadi setelah itu aku pakai sabun ini, terus karena setelahnya itu kan muka sangat kering, jadi aku lanjutkan pakai jojoba oil 3 tetes setelahnya. Dan aku ngerasa
cara ini tuh bagus banget. Walaupun nggak sebagus OCM, aku masih tetap ngelakuin OCM sekitar seminggu sekali. Karena aku juga suka sama OCM. Terus setelah itu aku pingin cari moisturizer itu yang lembut di kulit sensitif, tapi juga melembabkan, tapi nggak sekuat minyak. Dan aku menemukan aloe vera. Aloe vera ini aku pakai terus sebagai pelembab. Kalau aku lagi butuh pelembab yang ringan, aku pakai aloe vera. Dan kalau misalnya aku butuh pelembab yang rada kuat, aku pakai grapeseed oil. Kalau aku butuh pelembab yang lebih kuat lagi, kayak misalnya setelah pakai sabun, itu kan kering banget, jadi aku pakai jojoba oil. Aku pakai 3 jenis pelembab ini, tergantung kebutuhan sampai saat ini. Dan menurutku ini aku suka banget, karena mereka ini alami tapi juga bisa melembabkan dengan sangat baik. 2 minyak yang aku paling percaya sampai saat ini tuh grapeseed sama jojoba. Aku nggak berani coba minyak yang lain karena pengalamanku sama olive oil kayak gitu, aku nggak berani coba yang lain. Tapi aku percaya sama 2 minyak ini. Menggunakan semua cara yang tadi aku bicarakan itu sebenarnya kulitku sudah sangat bagus, jerawat itu sudah jarang banget aku dapet. Cuman setelah itu, tepatnya tahun ini awal, bulan Januari akhir atau Februari, itu kulitku tuh bermasalah lagi sama jerawat. Dan jerawatnya itu di sekitar mulut sini. Aku ingat kalau jerawat kayak gitu tuh kan sifatnya hormonal, artinya hormon yang di dalam kita itu lagi bergejolak apa gimana sehingga menyebabkan jerawat. Itu kayak lagi PMS. Tapi waktu itu aku nggak lagi PMS karena itu aku bingung. Dan aku tuh denger banyak tuh tentang masker kefir. Kalian tahu kan kalau di Instagram tuh lagi marak banget sama yang namanya masker kefir. Dan aku penasaran apa sih masker kefir itu, katanya alami. Kalau alami kan pasti bisa dicari di Google kayak aku biasanya cari. Jadi aku cari di Google dan aku nemuin masker kefir itu ternyata tuh mirip banget sifatnya sama krim malam dokter. Kenapa? Karena menurutku itu krim malam dokter itu selalu ada acid, itu untuk peeling. Jadi kulit itu kalau dipeeling terus itu kan akan semakin cerah dan bekas-bekas jerawatnya itu akan semakin pudar dan kulit matinya itu pasti akan hilang. Jadi kulit itu lebih halus. Itu yang membuat krim malam dokter itu begitu bagus. Tapi hal itu juga didapat tuh dari masker kefir. Masker kefir juga punya acid. Jadi dia itu bisa mengelupas kulit mati, bisa membuat kulit lebih cerah sama kayak krim malam dokter. Tapi itu alami. Itu yang aku suka dari masker kefir. Jadi akhirnya aku pakai masker kefir. Aku beli pertama kali, tapi aku nggak terlalu suka karena masker kefirnya begitu aku terima itu masker kefir itu begitu kental sampai susah banget di aplikasi. Jadi akhirnya aku coba-coba sendiri, aku buat sendiri. Jadi sejak saat itu sampai saat ini aku rutin buat kefir sendiri. Ini itu aku minum juga aku buat sebagai masker. Jadi aku pakai masker ini di seluruh muka setelah cuci muka. Tapi beberapa kali pakai masker kefir ini di pipiku yang bekasnya infeksi yang masih iritasi itu kembali iritasi lagi. Jadi menurutku masker ini tuh lumayan keras. Jadinya aku cuma berani pakai itu di tisu sama di dagu yang nggak sensitif. Di bagian pipi aku nggak berani pakai masker kefir terlalu sering, mungkin ya seminggu sekali aja. Tapi yang aku salut banget itu adalah susu kefir ini waktu diminum. Susu kefir ini buat jerawatku yang tadinya meradang itu lebih cepat selesai. Dan aku sejak minum susu kefir ini jarang banget dapet jerawat, jarang banget. Ini tuh menurutku sesuatu yang harus aku minum setiap pagi karena aku suka banget sama efeknya. Jadi aku minum susu kefir ini setiap pagi sebelum aku makan apapun. Literally aku minum ini kayak minum obat. Aku nggak pernah miss sekalipun. Terus juga hal lain yang aku tetap lakuin itu aku menghindari segala makanan yang berminyak. Aku makan yang berminyak itu cuma sekali-sekali karena menurutku itu yang membuat aku berjerawat dulu waktu di Cina. Jadi aku menghindari makan berminyak dan aku sangat parno banget sama makanan berminyak. Dan begitu ditambah dengan kefir ini, hasilnya itu luar biasa bagusnya. Jadi selain aku mengobati dari luar, dari menggunakan skincare yang alami, tapi aku juga mengobati dari dalam, yaitu aku membuat tubuhku lebih sehat. Karena kan kulit itu termasuk organ juga. Kulit itu termasuk organ tubuh yang terbesar. Jadi apapun yang kita makan itu berpengaruh terhadap organ kita. Jadi kalau kita mau kulit itu sehat, kita tuh harus mulai dari dalam juga. Karena apa yang di dalam itu mempengaruhi kesehatan kulit kita. Oke, sekian kali ini. Aku tahu video ini panjang banget. Jadi untuk kalian yang udah nonton sampai terakhir, sampai selesai ini, aku ucapin thank you banget. Dan untuk kalian yang belum subscribe, pastikan untuk subscribe karena akan ada video
yang lain tentang bahan-bahan alami seperti ini, aku akan ngepost video baru setiap hari Selasa. Jadi jangan sampai kelewatan.